Di dalam mobil, setelah pasangan itu melakukan pencatatan pernikahan dan resmi tercatat sebagai suami istri, Kelvin memiliki wajah cerah sepanjang jalan. Ada senyum tipis tergantung di wajahnya dan ia terus menggenggam telapak tangan wanita di sebelahnya. Sopir diam-diam melihat melalui kaca spion di atas kepalanya ekspresi bosnya yang tampak seperti anak kecil yang akhirnya mendapatkan mainan kesukaannya. Sementara ekspresi Eliza datar seolah ia adalah wanita yang baru saja kalah dalam judi. Di catatan sipil, Eliza melihat betapa besar pengaruh Kelvin. Bahkan pihak catatan sipil bisa melakukan verifikasi identitasnya meski mereka tak membawa buku catatan keluarga miliknya. "Kamu ingin pesta pernikahan seperti apa?" tanya Kelvin sambil menyandarkan kepalanya di bahu Eliza. "Tidak perlu pesta meriah, mari buat pesta sederhana dengan keluarga dekat saja." "Oke," tawar Eliza. Kelvin mengangguk. "Tidak apa-apa, bagiku yang terpenting kamu sudah menjadi istriku." Eliza bisa merasakan suasana hati pria ini sedang cerah. "Aku heran, bukankah beberapa waktu lalu kamu mengatakan kalau buku nikah hanya selembar surat yang tak memiliki kekuatan untuk mengikat siapapun?" tanya Eliza yang lebih terdengar seperti ejekan. "Waktu itu aku belum tahu kalau buku nikah ternyata bisa sangat berarti lebih dari peta harta karun. Aku sekarang memilikimu secara hukum dan orang akan terlihat murahan jika bersikeras ingin menjadi orang ketiga di antara kita." Eliza memutar bola matanya ke arah pria yang masih melilitnya dengan pelukan erat. Ia tahu pria itu memiliki sisi egois di balik makna perkataan Kelvin barusan. Dia memang pria yang posesif. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di rumah. Kelvin membawa Eliza masuk dengan tangan yang melingkari pinggangnya. Ia merasa seperti membawa piala yang akhirnya bisa ia banggakan. Kelvin berdehem begitu masuk ke ruang tengah. Saat ini, orang-orang berkumpul untuk melihat Efrain yang sedang berlatih piano. Pasangan tua hanya melirik kedatangan Kelvin sekilas lalu mengarahkan tatapan mata mereka ke arah Efrain lagi. Keduanya memperlakukan Kelvin seolah ia udara. Kelvin berdehem lagi. Kali ini, kakek dan neneknya memutar mata ke arahnya dengan kerutan di kening yang semakin dalam, seolah menunjukkan bahwa mereka mulai terganggu dengan suara yang ditimbulkan oleh Kelvin. "Berhenti berdehem. Jika tenggorokanmu serak, minta air jahe ke Diana. Jangan berisik di sini, aku sedang mendengarkan cicitku berlatih piano," keluh Lily. Kelvin kesal, sementara Eliza menahan tawa. Tapi pria ini tidak mau mengalah. Dia mengeluarkan dua buku nikah yang baru saja didapatkan dan membantingnya di depan meja, lalu duduk di hadapan pasangan tua dengan kaki tersilang. Dua orang tua itu menatap sikap arogan cucunya yang sedang duduk di depan mereka. Tatapan mereka bola-balik antara buku di meja dan wajah Kelvin. "Buku nikah siapa yang kamu curi?" tanya kakek Kelvin. Kelvin tercengang, ia sangat kesal hingga ingin muntah darah. "Ini adalah buku pernikahanku dan Eliza. Buka dan lihatlah. Setelah melihat ada foto kami di sana, maka kalian akan percaya ini buku nikahku," kata Kelvin dengan bangga. Lily mengambil buku nikah yang masih memiliki aroma kertas baru. Entah karena baru dicetak atau karena telapak tangan Kelvin sebelumnya yang terus memegang buku itu, Lily masih bisa merasakan jejak hangat dari permukaan buku. Dia membuka buku dan menemukan ada foto Kelvin dan Eliza. "Apakah ini yang disebut buku nikah, Nek?" tanya Efrain yang ikut melihat setelah turun dari kursinya. "Ya, ini buku yang menyatakan kelegalan status ayah dan ibumu," jawab Lily. Efrain mengamati dengan seksama. Kelvin menunggu ekspresi bahagia putranya, namun Efrain hanya menunjukkan ekspresi yang mengerut. "Kenapa di buku nikah tidak menggunakan foto dengan baju pengantin?" tanya Efrain dengan polos. "Tidak, untuk buku nikah yang diambil itu foto formal." "Oh, apa kamu bahagia, sayang?" tanya Kelvin pada Efrain.
Anak kecil itu mengangguk. Itu berarti kita bisa tidur bersama dalam satu ranjang seterusnya, bukan? Kelvin terdiam dan wajahnya menjadi kaku. Ia merasa agendanya akan berantakan jika Efrain ikut satu ranjang dengan dirinya yang masih menjadi pengantin baru. Sayang, kamu sudah besar dan telah memiliki kamar sendiri. Kamu hanya boleh sesekali tidur bersama dengan kami, rayu Kelvin. Wajah Efrain mengerut dan bibirnya mulai mengerucut. Tidak. Biarkan aku tidur dengan kalian sampai aku puas. Aku ingin merasakan apa yang selama ini anak lain pada keluarga utuh rasakan. Lily menatap Kelvin sambil menarik napas dalam. Biarkan saja ia tidur dengan kalian, lagi pula kalian menikah salah satunya untuk memberikan keluarga lengkap untuk Efrain, bukan? Kelvin kehilangan kata-kata. Ia menggaruk kepalanya yang sebenarnya tidak gatal. Dia menoleh pada Eliza berharap mendapatkan bantuan, namun dia pura-pura seperti tidak terjadi apapun. Lily kembali menyela. Aku rasa kamu tidak akan keberatan, bukan, Eliza? Eliza menggeleng. Tentu saja tidak, lagi pula aku sudah terbiasa tidur dengan Efrain selama ini. Kelvin tercengang, wajahnya memiliki kerutan yang dalam. Ini adalah hari pernikahan dirinya, namun tidak ada yang mengerti tentang kebutuhan yang sudah ia tekan sekian lama. Baiklah, tapi hanya untuk beberapa waktu. Setelah itu, kamu harus tinggal di kamarmu sendiri. Efrain mengangguk, ia segera mengulas senyum lebar. Eliza juga diam-diam tersenyum. Entah kenapa, membayangkan tidur berdua dengan Kelvin membuatnya gugup. Malam hari, keluarga kecil itu menggunakan piyama yang sama dengan warna merah hati. Mereka masuk ke kamar utama, bukan lagi kamar Efrain. Kamar Kelvin jauh lebih luas, di dalamnya memiliki desain dengan dominan warna abu-abu dan hitam yang cocok dengan karakter dirinya yang dingin dan menyendiri. Ini masih didesain untuk kamar pria lajang, jadi tidak terlihat seperti kamar keluarga yang hangat. Tapi kamu bisa mendesain kamar utama kita nanti sesuai dengan keinginanmu, kata Kelvin sambil memeluk Eliza dari belakang saat mereka masuk ke kamar bersama. Tak lama kemudian, Efrain juga ikut memeluk kedua kaki orang tuanya karena ia masih memiliki tubuh yang kecil. Kenapa kalian tidak mengajakku saat berpelukan? Protesnya. Eliza kemudian berjongkok. Ke sini. Datang ke pelukan Mommy. Efrain menghambur ke dalam pelukan ibunya, sementara Kelvin menarik napas berat. Untuk pertama kali, ia merasa putranya seperti pencuri kecil yang merebut istrinya. Lihat saja nanti malam, aku akan memindahkan beruang kecil ini begitu ia tertidur lelap. Mata gelap Kelvin lalu menatap sofa di dalam kamarnya. Aku bisa memindahkan beruang kecil ini untuk sementara waktu di situ. Setelah urusanku selesai, aku akan memindahkannya lagi. Kelvin menaikkan sudut bibirnya setelah membayangkan skema licik di dalam otaknya yang akan ia lakukan pada Efrain. Sayang, ayo tidur. Ini sudah malam, ajak Kelvin. Efrain menggeleng. Dedi, ini baru jam 8 malam. Makan malamku belum turun dan perutku masih terasa tidak nyaman. Lalu apa yang ingin kamu lakukan untuk membuat makananmu turun? Ayo jalan-jalan sebentar keliling kompleks. Tidak. Keliling taman saja. Kita sudah mengenakan piyama tidur, aneh jika berjalan dengan pakaian seperti ini dan dilihat orang. Efrain mengangguk dengan berat hati. Saat keduanya akan keluar, Eliza ingin mengikuti mereka, namun ia dihentikan oleh Kelvin. Kamu harus istirahat lebih awal dulu. Jangan sampai kelelahan. Aku akan menjaga Efrain. Eliza menggeleng. Tapi aku tidak lelah. Kamu akan kelelahan nanti, jadi sebaiknya mengumpulkan energi dan beristirahat lebih dulu. Kelvin membawa Efrain keluar dari kamar. Sementara Eliza masih belum memahami maksud Kelvin dengan jelas. Akhirnya, alih-alih istirahat, dia membuka laptop dan menyelesaikan beberapa pekerjaan. Ayah dan anak itu berjalan di taman hingga 1 jam.
Saat kembali, Efrain sudah menguap dan segera menuju ke tempat tidur. "Cuci kakimu dulu, jangan langsung naik ke ranjang," protes Eliza. Efrain cemberut sambil berjalan menuju ke kamar mandi, sementara Kelvin menatap Eliza dengan mata menyipit. "Bukankah aku menyuruhmu untuk istirahat lebih dulu? Ini masih sore dan aku tidak cukup mengantuk." Kelvin menarik napas dalam. Setelah itu, ia mengangkat tubuh Eliza yang masih berada di atas kursi dan meletakkannya di atas tempat tidur. "Aduh!" pekik Eliza ketika ia dilemparkan di atas tempat tidur. "Cepat tidur," titah Kelvin. Beberapa saat kemudian, ia berbisik di samping telinga Eliza. "Aku akan membangunkanmu nanti begitu Efrain tertidur." Pupil mata Eliza melebar, bulu kuduknya segera berdiri begitu melihat senyum predator di depannya yang menakutkan. Setelah Efrain keluar dari kamar mandi, ia segera mengatur posisinya yang berada di tengah. Dia berbaring menghadap ke atas dengan tangan kecilnya yang memegangi telapak tangan kedua orang tuanya masing-masing. "Selamat malam, Mommy dan Daddy." "Oke, sayang, selamat malam." Efrain menguap lalu berusaha menutup matanya. Pria besar di sampingnya menyeringai, seolah menghitung tiap detik Efrain akan tertidur lelap. Sementara itu, hati Eliza yang berada di sampingnya menjadi gelisah. Apalagi saat ini Kelvin berbaring miring dengan kepala yang bertumpu pada telapak tangannya dengan siku yang tertekuk di atas ranjang. Wajah Kelvin tampak dengan jelas menatap Eliza dengan tatapan yang genit. "Aduh!" pekik Efrain tiba-tiba sambil tangan kecilnya memegangi perutnya. "Ada apa? Apakah perutmu sakit?" tanya Eliza saat melihat wajah putranya mengerut dengan keringat dingin yang mengembun di atas keningnya. "Mommy, perutku sakit. Aduh, sakit sekali." Bocah itu menggeliat ke sana kemari seperti cacing yang kehabisan air. Rona di bibirnya mulai memucat. Kelvin, yang diam-diam merasa kesal karena Efrain mendadak terbangun saat ia menunggunya tertidur lelap, tiba-tiba merasa iba melihat anaknya menggeliat kesakitan. Ia segera mengangkatnya dan membawanya ke rumah sakit. "Apakah dia salah makan?" tanya Kelvin sambil membawa Efrain ke mobil. "Aku tidak tahu, tapi menu makan malam tadi terlihat baik-baik saja dan tidak ada kacang kenari yang membuatnya alergi." Seorang sopir telah membawa mereka hingga ke depan rumah sakit. Kelvin segera menggendong Efrain lagi dan meletakkannya di atas ranjang unit gawat darurat. "Perutnya sakit. Tolong lihat dengan baik apa yang salah dengannya." Staf medis mengangguk. Mereka segera menangani Efrain, sementara Eliza dan Kelvin menunggu di luar. Beberapa saat kemudian, dokter keluar dan mengatakan bahwa Efrain terkena gejala usus buntu. Beruntung ia datang lebih awal, jadi dia tidak perlu sampai melakukan operasi. Kelvin menarik napas dalam. "Lalu, bagaimana kondisinya sekarang, dokter?" "Dia baik-baik saja, tapi perlu dirawat di rumah sakit selama 2 hari lagi untuk kita observasi." Eliza dan Kelvin akhirnya justru bermalam di rumah sakit untuk menemani Efrain. Hati mereka sakit ketika melihat anak yang selalu ceria itu kini memiliki wajah pucat dan mengenakan baju pasien. Kelvin menepuk punggung Eliza. "Aku akan menjaganya, kamu tidurlah. Aku tidak mengantuk. Kamu saja yang tidur. Besok kamu harus bekerja. Itu adalah perusahaanku. Aku bisa masuk dan libur kerja sesuka hati. Lagi pula, aku tidak akan tenang bekerja dengan Efrain yang masih dirawat. Baiklah, aku akan tidur. Bangunkan aku jika dia mencariku." Mereka berada di kamar VVIP dan memiliki tempat tidur tambahan untuk penunggu. Eliza berusaha untuk tidur, namun dia hanya membolak-balikan badannya dengan gelisah. "Tidurlah dan jangan pikirkan apapun, atau kau ingin aku menemanimu?" goda Kelvin. Eliza segera menarik selimut hingga ke leher. "Tidak. Aku akan tidur sekarang." Kelvin menyeringai ketika melihat Eliza menutup dirinya dengan selimut lalu memunggungi dirinya. Setelah berusaha keras,
Eliza akhirnya tertidur. Kelvin terjaga sambil memeriksa beberapa pekerjaan melalui ponselnya. Meski Efrain tetap tertidur lelap sepanjang malam, Kelvin masih duduk di sebelah ranjangnya tanpa tertidur. Saat pagi hari, sebuah berita keluar. Itu adalah berita perusahaan luar negeri Senova yang mengeluarkan protes karena desain produk perusahaan Kelvin dianggap menjiplak milik mereka. Zah segera menghubungi Kelvin ketika jam 6 pagi. Kelvin mendengarkan dengan saksama lalu membaca beritanya. Ini adalah masalah yang harus ia tangani dengan Eliza, namun jika mereka ke perusahaan bersama, maka Efrain akan sendirian. Kelvin akhirnya memilih untuk menghubungi Berta dan neneknya untuk segera datang ke rumah sakit. Setelah itu, Kelvin menghampiri Eliza yang masih tertidur dan membenamkan ciuman ringan di keningnya. Kelvin berpikir wanita ini akan terbangun, namun dia hanya menggeliat dan menarik selimutnya lagi sambil mengeluarkan gumaman, seolah ia protes karena merasa terganggu. "Ayo bangun. Ada kondisi darurat yang harus kita tangani," bisik Kelvin di samping telinga Eliza. Eliza tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan segera duduk. Apa yang terjadi dengan Efrain? Dia baik-baik saja, bukan dia yang dalam kondisi darurat, tapi perusahaan. Ini berkaitan dengan desain produk yang baru saja kita luncurkan. Perusahaan Senova mengklaim kamu menjiplak milik mereka. Apa? Pekik Eliza. Berta dan nenek akan segera datang. Mereka juga akan membawakan setelan bisnis kita untuk ke kantor. Berta dan Lily datang tak lama kemudian. Eliza segera mengambil tas berisi baju di tangan Berta dan menuju ke kamar mandi dengan gugup. Namun, saat ia akan menutup pintu kamar mandi, Kelvin sudah ikut masuk ke dalam, membuat Eliza membeku di tempat. Apa yang kamu lakukan? Ganti baju. Memangnya apa yang kamu pikirkan? Atau kamu berharap kita melakukan sesuatu bersama? Kurasa tidak masalah jika kita sedikit terlambat. Siapa juga yang ingin melakukan sesuatu bersama? Jika kamu ingin berganti baju lebih dulu, maka aku akan keluar dan ganti baju setelah kamu selesai. Eliza akan pergi, namun lengannya ditahan oleh cengkeraman Kelvin. Kita suami istri yang sah, apa salahnya berganti baju bersama? Justru akan aneh jika ganti baju secara terpisah. Di luar ada Berta dan nenek, bisa saja mereka mengira pernikahan kita hanya pura-pura. Eliza terdiam. Ia menjadi ragu-ragu untuk keluar, namun dia juga merasa gugup hingga jantungnya berdetak dengan kecepatan tinggi. Ia sangat malu untuk membuka bajunya di depan Kelvin saat ini. Kelvin menatap wajah merah Eliza yang kini telah menyebar ke pangkal telinga. Sebenarnya, bukan hanya jantung Eliza yang berdebar kencang, tapi juga jantung Kelvin. Eliza bahkan belum membuka bajunya, namun Kelvin sudah merasa udara di dalam ruangan semakin panas hingga membuatnya gerah. Bisakah kamu berbalik? Bagaimana jika kita ganti baju dengan saling membelakangi? Tawar Eliza. Kenapa kamu begitu malu-malu? Lagi pula, cepat atau lambat kita akan semakin dekat sebagai suami istri. Kelvin meraih baju Eliza yang berada di tangannya. Biarkan aku membantumu ganti baju. Eliza memiliki keinginan untuk memukul kepala pria ini. Situasi perusahaan darurat dan anak mereka bahkan masih sakit, namun ia masih memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan.